Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, saya Andini Putih Arya dengan NPM F1F023046. Di sini saya akan menjelaskan materi kalkulus 3 pada pertemuan 6, yaitu untuk subbab 12.5 yaitu turunan berarah dan gradien, dan subbab 12.6 yaitu aturan rantai. Nah, di sini untuk subbab 12.5 itu kita pada subbab 12.5 judulnya turunan berarah dan gradien. Nah, di sini kita akan belajar untuk menentukan turunan berarah dari suatu fungsi di suatu titik dalam arah tertentu. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar nih materi turunan parsial ya. Nah, itu kan di turunan parsial itu ada namanya turunan parsial turunan parsial X dan turunan parsial Y. Nah, ini kan maksudnya kita mencari turunan yang sejajar dalam sumbu X. Nah, untuk turunan parsial Y itu kemarin kita belajar untuk mencari turunan yang sejajar dalam sumbu Y. Nah, di sini kan kita misalkan ada fungsi Z sama dengan fx, y. Nah, maka turunan parsial X dan Y mengukur laju perubahan nilai F dalam arah sejajar sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita misalkan di sini ada titik P. Nah, titik P ini kan sejajar nih sama sumbu X ya. Yang ini. Nah, terus di sini ada turunannya, terus dia sejajar juga sama sumbu Y. Ada turunannya juga kan. Nah, di sini kan ada arah-arahnya semua. Nih, ada arahnya sini, yang di sini. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana kalau ini bergerak dalam arah lainnya, maksudnya bergerak ke arah lain. Nah, ini yang bakal dibahas dalam laju perubahan dalam arah sembarang, yaitu turunan berarahnya. Sebelum kita ke turunan berarahnya, kita lihat kembali definisi dari turunan parsial. Misalkan kita punya P sama dengan X, Y, terus I sama dengan 1,0, ini nih vektor satuan. Dan ini juga kita punya J, itu juga vektor satuan. Nah, maka kedua turunan yang di titik P itu bisa ditulis kembali jadi turunan terhadap X. Turunan terhadap X di titik P itu limit H menuju 0 F fungsi vektor P ditambah HI. I di sini adalah vektor satuan tadi. Dikurang FP. Terus juga untuk turunan parsial terhadap Y-nya yaitu limit H menuju 0. Limit H menuju 0 dari FP ditambah HJ. J ini tadi vektor satuan tadi juga. Vektor satuan dikurang FP per H. Nah, di sini bisa diperhatikan di
turunan terhadap X itu mengandung vektor satuan I. Sedangkan di turunan parsial Y itu ada vektor satuan J. Nah, ini berarti fungsi parsial ini turunan parsial ini diwakili oleh vektor satuan I, dan turunan parsial Y-nya itu diwakili oleh vektor satuan J. Nah, ini yang berarti menentukan arah I sama J-nya. Kan arah I, ini menentukan arah J-nya. Gimana kalau kita mau mendefinisikan turunan tapi vektornya bukan vektor satuan, tapi vektornya vektor U yang sembarang. Vektor ini kan tadi kan 1,0 ya, terus yang J-nya tadi kan 0,1. Nah, gimana kalau misalkan kita ganti nih, kita nggak mau nih ambil vektor satuan tapi jadi vektor U sembarang. Nah, kayak misal 0,6 atau 0,8. Nah, maka kita dapat mendefinisikan turunan berarah Z di titik P sebagai limit H menuju 0 FP tambah HU. U ini tadi vektor sembarang, dikurang FP per H. Nah, jadi U ini kalau misal kita ganti jadi I, ini balik lagi ke definisi parsial tadi, ini jadi turunan terhadap X. Nah, ketika U ini kita ganti jadi J, nah ini sama aja jadi turunan terhadap Y dari vektor P. Jadi balik lagi ini ke turunan parsial. Nah, hubungannya dengan gradien apa? Nah, hubungannya tuh jika kita memiliki fungsi f dan punya turunan, f-nya tuh punya turunan atau linear secara lokal di suatu titik P, maka f mempunyai turunan berarah di titik P dalam arah vektor U sembarang, dan jadi kayak gini. Tadi kan itu definisi secara limitnya ya, definisi secara limitnya kan yang di poin C tadi. Nah, sebenarnya untuk turunan berarah itu bisa langsung dicari U1 dikali turunan terhadap X dan U2 ditambah U2 dikali turunan terhadap Y. Nah, di sini kita ada contoh soal mencari turunan parsial terlebih dahulu dari fx, y-nya itu x kuadrat tambah y kuadrat di titik 1,2. Nah, di sini kita cari turunannya ya, x kuadrat kita turunkan jadi 2x, 2x dikali 1 jadi 2. Ini turunan terhadap x-nya. Terus ini turunan terhadap y-nya itu y kuadrat kita turunkan jadi 2y, 2 kali 2 tuh sama dengan 4. Berarti turunan terhadap x-nya sebesar 4. Nah, lalu kita cari turunan berarah dari f di titik 1,2 dalam arah vektor U, U-nya di vektor satuan U. Ini vektor satuan. Nah, diketahui vektornya 0,6, 0,8. Nah, kita masukkan rumus gradien tadi. Nah, di sini vektor U-nya kita kalikan dot product dengan gradiennya. Nah, ini gradiennya.
sehingga 2 dikali 0,6 itu sama dengan 1,2, terus 0,8 dikali 4 itu 3,2. Nah, lalu hasilnya ditambah. Nah, hasilnya menjadi 4,4. Nah, vektor vektor turunan berarah dari F ini ternyata lebih besar daripada turunan parsialnya. Nah, ini kan kita ambil vektor sembarangnya di 0,6 nih, vektor sembarang lah ya kita anggapnya. Nah, kita penasaran nih, sejauh mana, sebesar apa turunan berarah itu lebih besar daripada turunan parsial atau gradiennya. Nah, ini akan dibahas dalam laju perubahan maksimum. Nah, dimisalkan theta adalah sudut antara vektor U dan gradiennya, maka turunannya yaitu norm U dikali norm gradiennya dikali cos theta. Nah, di sini jadi turunannya bernilai maksimum, laju perubahannya maksimum bila tetanya sama dengan 0 dan minimum bila tetanya sama dengan pi. Nah, di sini kenapa bisa kita nyatakan maksimum ketika tetanya sama dengan 0 dan minimum bila tetanya sama dengan pi? Jika diketahui tetanya adalah 0, maka cos 0 sama dengan 1. Nah, kenapa juga bisa kita katakan ini minimum bila tetanya sama dengan pi? Itu karena cos pi sama dengan min 1. Baik, di sini ada contoh soal. Tentukan dalam arah vektor manakah turunan berarah dari fx, y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat di titik 1,2 mencapai nilai maksimum dan nilai minimum. Lalu tentukan laju perubahan maksimum dan minimumnya. Nah, di sini kita cari dulu nilai maksimum sama minimumnya. Tadi kan udah lihat ya di sini ya, di soal sebelumnya itu untuk turunannya x yaitu 2,4 kan turunannya. Ini untuk nilai maksimumnya. Terus untuk nilai minimumnya itu diminuskan, jadi minus 2,4. Nah, lalu tentukan laju perubahan maksimum dan minimumnya. Nah, untuk perubahan maksimum dan minimumnya laju perubahan ya, rumusnya tadi kan untuk nilai maksimum itu ini kan sama dengan 2 kuadrat tambah 4 kuadrat diakarkan jadi 2 kuadrat, jadi akar 20. Berarti nilai laju perubahan maksimumnya adalah 2 akar 5. Sedangkan untuk laju perubahan minimumnya itu ini minus, di sini minus,
Nah, untuk laju perubahan minimumnya itu minus 2 akar 5. Jadi ini yang laju perubahan maksimumnya, ini laju perubahan minimumnya. Nah, di sini ada yang namanya kurva ketinggian dan gradien. Pada kurva ketinggian, jika kita punya kurva ketinggian, maka nilai F-nya itu konstan. Jadi jika kita bergerak dalam arah vektor singgung U pada kurva tersebut, maka laju perubahan ketinggiannya akan sama dengan 0. Nah, jadi ini vektor singgung U. Ini vektor singgung U dan ini gradiennya. Tegak lurus kan? Nah, hasilnya kan U dot produk dengan gradiennya sama dengan 0. Artinya apa? Berarti vektor gradien F itu ortogonal atau tegak lurus terhadap kurva ketinggian F melalui P. Kan ini kan sama aja, awalnya kan ortogonal kan kalau misal dia U1 dikali dot produk sama U2 sama dengan 0, berarti kan dia maksudnya U1 tegak lurus terhadap U2 ya. Nah, sama. Jadi karena hasil dot produknya itu 0, berarti vektor gradien F di P itu tegak lurus pada kurva ketinggian F melalui P. Nah, kita ada contoh, ini fungsinya sama kayak tadi, fx, y. Misal kita punya fungsi x, y, x kuadrat tambah y kuadrat, maka turunan berarah di titik yang sama juga, 1,2 dalam arah vektor. Di sini ada vektor U sama dengan 1 per akar 5 min 2,1 sama dengan 0. Nah, ini hasil perhitungannya kan. Coba kita bongkar dulu. Berarti kan ini min 2 kali 2. Min 2 kali 2 kan jadi min 4. Terus 1 kali 4 berarti plus 4. Dibagi akar 5 kan sama dengan 0. Nah, karena dia sama dengan 0 ini, maka vektor U merupakan vektor singgung pada kurva ketinggian F. Nah, di sini kita masuk ke subbab 12.6 yaitu aturan rantai. Nah, di sini kita akan belajar menggunakan aturan rantai untuk menentukan fungsi komposisi dua peubah dengan fungsi vektor. Terus yang satu lagi untuk menentukan turunan fungsi satu peubah secara implisit. Kita lihat aturan rantai versi pertama. Nah, diketahui x ini variabel x ini ada variabel t-nya dan y-nya juga ada variabel t-nya, mempunyai turunan di t. Nah, terus fungsi z fx, y mempunyai turunan di xt, yt. Maka fungsi z ini mempunyai turunan di t. Nah, yaitu rumus fungsinya untuk mencari turunannya itu adalah ini, do z per dx dikali dx per dt ditambah do z bagi do y dikali dy per dt. Nah, ini adalah teorema A, yaitu teorema aturan rantai. Nah, ini sebenarnya adalah laju perubahan Z di T. Nah, maksudnya apa nih laju perubahan di Z? Nah, berarti ini bukan pembagian, tapi ini adalah notasi. Nah, kan di sini bukan pembagian kan? Nah, kenapa? Karena bukan pembagian, kan ini ada do Z, do X terus sama dx dt. Nah, ini sebenarnya dua turunan yang berbeda. Nah, yang ini adalah turunan parsial. Nah, yang ini baru turunan X terhadap T. Nah, di sini kita punya contoh soal.
Misalkan Z sama dengan X kuadrat Y pangkat 3, dengan X nya itu ada variabel T, itu T kuadrat plus 1, dan Y nya adalah T kuadrat min 1. Maka untuk mencari turunan Z nya terhadap T, itu kita pakai rumus ini, do Z per do X dikali dx per dt ditambah do Z per do Y dikali dy per dt. Nah, do Z per do X itu ini, turunan ininya jadi 2X kali Y pangkat 3, terus dx per dt nya diturunkan jadi 2T. Sama kayak ini, do Z per do Y nya itu ini 3x kuadrat kali Y kuadrat ini, terus dy per dt nya adalah ini, jadi 2T. Lalu tinggal, kan di sini ada masih ada variabel X sama Y nya ya, sedangkan kita mau turunkan terhadap T. Jadi untuk nilai X dan Y nya ini kita substitusikan ke X sama Y nya. Kita substitusikan mereka ke sini, terus kita sederhanakan. Nah, pertanyaannya adalah apakah bisa ada alternatif cara pengerjaan lain nggak selain aturan rantai? Itu ada. Caranya gimana? Caranya adalah tinggal kan diketahui tadi itu kan fungsinya ZX kuadrat tambah Y pangkat 3. Itu kalau mau secara langsung itu bisa. Jadi X nya langsung kita substitusikan ke persamaan ke fungsi ini, terus Y nya juga langsung kita substitusikan ke sini. Jadi langsung ini kita ubah jadi variabel T nya kan, lalu langsung kita turunkan ke turunkan terhadap T nya. Nah, contoh soal lagi, kan diketahui volume tabung itu rumusnya PR kuadrat H. Misalkan pada saat R nya 10 cm dan hanya 20 cm, tabung tersebut mengembang dengan jari-jarinya bertambah 1 cm per jam dan tingginya bertambah 0,5 cm per jam. Berapakah laju pertambahan volume? Kan laju pertambahan volume itu rumusnya adalah dV per dt ya. Nah, kan rumusnya tadi itu berarti kan di V ini ada fungsi apa aja berarti dia? R, H kan? Ya, R, H. Nah, jadi do V per do R dikali dr per dt ditambah do V per H kali dh per dt. Nah, kan ini kita turunkan kan, ini dari diturunkan ini turunan parsialnya jadi 2πr H dikali dr per dt nya kan lajunya tadi ya, laju jari-jarinya itu 1 cm, langsung kita masukkan aja 1 ditambah ini turunan parsial kita turunkan, berarti PR kuadrat kan ini jadi 1 diturunkan hanya PR kuadrat dikali lajunya tadi 0,5. Nah, ini kan masih ada variabel R sama H nya kan di sini. Nah, tinggal kita substitusikan aja. Jadi 2pi dikali R nya tadi, R nya 10, terus H nya itu 20 dikali 1 kan, ditambah R nya tadi 10 kita kuadratkan dikali 0,5. Hasilnya itu sama dengan, ini kelihatan aja di sini,
hasilnya itu kurang lebih 1413 cm kubik per jam. Di sini juga ada aturan rantai versi kedua. Nah, di sini itu X-nya, dalam X-nya itu tidak hanya memiliki satu variabel tapi dua variabel. Nah, di sini X. Nah, jika X sama dengan X S, T. Nah, di sini kan ada dua variabel nih, S sama T. Terus dan Y sama dengan Y S, T. Ini juga sama, ini juga punya dua variabel. Mempunyai turunan parsial di S, T, dan Z itu F X, Y mempunyai turunan di sini di X mengandung S dan T dan Y mengandung S dan T, maka Z ini mempunyai turunan di S, T dengan rumus 2Z per 2Z 2S nya itu, ini rumusnya, ini turunan terhadap S nya dan ini turunan terhadap T nya. Nah, kenapa ada dua? Kenapa ada dua turunannya? Karena di sini mereka mengandung dua variabel peubah. Nah, yang ini mewakili X, ini dz dx dz dx dx ds. Ini yang untuk X-nya, ini mewakili X-nya, ini mewakili Y-nya. Ini juga sama. Ini mewakili X-nya dan ini mewakili Y-nya. Nah, ini untuk turunan terhadap T. Nah, yang ini untuk terhadap S. Nah, kan di sini ada soal nih, misalkan Z-nya X kuadrat Y, dengan X-nya itu mengandung dua variabel, itu X sama dengan S plus T, ya kan, berarti dia variabel ST, dan Y-nya 1 kurang ST, berarti ini juga dua variabel kan. Maka kita cari turunannya dengan menggunakan aturan rantai versi kedua. Nah, kita cari dulu turunan terhadap S-nya. Jadi Z sama dengan ditambah ini turunan Y-nya cari nih turunan Z terhadap X-nya. Berarti kan ini diturunkan jadi 2X ya kan. Terus turunan X terhadap S-nya itu berarti 1 ditambah turunan Z terhadap Y-nya berarti X kuadrat ditambah turunan Y terhadap S-nya adalah 1 kurang salah. Jadi X kuadrat dikalikan turunan Y terhadap S-nya kan, turunan parsialnya. Berarti kan min 1. Min T. Nah, terus kita substitusikan nih. Nilai X-nya tadi ini S plus T. Terus Y-nya itu 1 kurang ST. Nah, ini dikali 1 ditambah X kuadratnya kan berarti S plus T kuadrat ya, dikali min T. Jadi ini merupakan hasil untuk turunan terhadap S-nya. Nah, sekarang kita cari turunan terhadap T-nya.
cari turunan terhadap T-nya, berarti ini untuk turunan X-nya. Ini turunan terhadap Y-nya. Nah, berarti kan kita cari lagi nih turunan parsial Z terhadap X-nya kan. Sama kayak tadi, berarti 2XY dikali turunan X terhadap T-nya itu sama kan? 1. Nah kan, ditambah turunan Z terhadap Y-nya berarti X kuadrat kan. 1 dikali X kuadrat berarti X kuadrat dikali turunan Y terhadap turunan parsial Y terhadap T-nya itu jadi min S. Nah, kita masukkan lagi nih, 2 dikali X-nya tadi S plus T, Y-nya adalah 1 kurang ST dikali 1 kan, ditambah X kuadrat. X kuadratnya adalah S plus T kuadrat dikali dikali min S. Berarti ini hasil turunan dengan aturan rantai terhadap T-nya. Ini terhadap T-nya. Nah, sebenarnya ada alternatifnya nggak sih untuk apa? Untuk aturan ini? Nah, ada sebenarnya. Nah, untuk alternatifnya itu dulu. Nah, ini tinggal disubstitusikan ke sini. Yang ini juga sama, disubstitusikan ke sini. Kebalik ya. Pokoknya X sama Y-nya ini disubstitusikan ke sini. Itu untuk secara langsung tanpa aturan rantai. Kan kita misalkan kita punya fungsi X, Y sama dengan 0 yang mendefinisikan Y secara implisit sebagai fungsi Y sebagai fungsi dari X. Nah, maka dengan menurunkan terhadap X diperoleh rumus ini, sehingga kalau kita operasikan untuk mencari turunan Y terhadap X-nya, ini minus adalah ini. Nah, kenapa ini hasilnya 0? Karena ini kan dari awal fungsinya itu kan sudah 0 kan. 0 kalau diturunkan kan 0 itu konstanta. Maka kalau diturunkan dia tetap menjadi 0. Gitu. Nah, di sini kan ada turunan fungsi implisit yang baru nih. Di sini kan ada 3 variabel, yaitu X, Y, sama Z. Nah, Fx, Y, Z sama dengan 0 mendefinisikan Z secara implisit sebagai fungsi dari X dan Y. Nah, untuk menurunkannya secara parsial terhadap X dan Y, nah, awalnya kan diperoleh nih, karena fungsinya awalnya bernilai 0 ya, fungsi bernilai 0 ini kan konstanta nih, konstanta, maka kan kalau konstanta diturunkan tetap jadi 0 kan, makanya fungsinya turunan parsialnya bernilai 0, sehingga kita cari nih turunan Z, turunan parsial Z terhadap X dan Y. Dari sini kita operasikan ini turunan terhadap X-nya, terhadap X-nya. Nah, yang ini turunan parsial terhadap Y. Nah, di sini ada contoh soal, diketahui X pangkat 3 tambah 2X kuadrat Y kurang Y pangkat 3 sama dengan 0. Tentukan dy per dx-nya. Nah, tadi kan kita sudah membahas
soal fungsi implisit ya. Nah, kita pakai fungsi implisit itu, ini anggaplah f ini f ya. Nah, berarti kan tadi definisinya dy per dx sama dengan minus dou f per x sama per dou f dy. Berarti kan kita cari dulu nih turunan parsial f terhadap x-nya kan. Berarti kan ini 3x kuadrat ditambah 4xy. Nah, karena ini konstanta 0 kan. Nah, turunan terhadap y-nya ini 0. Ini 0 kan, ditambah 2x kuadrat. Nah, dikurang 3y kuadrat. Nah, maka ini hasil dy per dx-nya, yaitu min 3x kuadrat tambah 4xy per 2x kuadrat dikurang 3y kuadrat. Nah, baik, di sini soal yang kedua diketahui ini fungsi f, ini fungsi f-nya 3x kuadrat z ditambah y pangkat 3 dikurang xy z pangkat 3 sama dengan 0. Tentukan turunan parsial z terhadap x dan turunan parsial z terhadap y. Nah, kita cari dulu nih turunan parsial ini untuk yang z. Ini sama dengan minus turunan parsial f terhadap x per turunan parsial f terhadap z. Nah, ini minus sama dengan minus turunan parsial f terhadap z, berarti itu jadi 6x z. Yang ini 0 dikurang, ini turunkan jadi 1, berarti y z pangkat 3 per ini diturunkan terhadap z, berarti ini jadi 3x kuadrat. Terus ini terhadap z ya, ini jadi 0, terus ini jadi dikurang xy 3z kuadrat. Nah, ini untuk turunan terhadap x-nya. Nah, terus kita lanjutkan untuk yang terhadap y-nya. Sama dengan minus ini per turunan terhadap y-nya, turunan parsial ini. Terus ini turunan f terhadap z. Ini kita pakai aturan implisit, fungsi implisit yang baru. Nah, ini 0, berarti ini jadi 3y kuadrat. Yang ini jadi kurang, turun jadi 1, ini diturunkan jadi 1, berarti xz kuadrat. Nah, xz pangkat 3 per ini diturunkan terhadap z, berarti ini 3x kuadrat dikurang, ini habis, yang ini jadi xy 3z kuadrat. Nah, ini merupakan turunan terhadap y-nya. Jadi untuk yang turunan terhadap x itu adalah minus 6xz dikurang yz pangkat 3 per 3x kuadrat dikurang xy dikali
3z kuadrat. Nah, untuk turunan terhadap y-nya itu 3y kuadrat dikurang xz pangkat 3 per 3x kuadrat kurang xy kali 3z kuadrat. Jadi sekian penjelasan dari pertemuan 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga paham ya.